Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat dan dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita. Bagaimana seorang murid kemungkinan yang berguru kepada tuan guru yang selama ini banyak berkuar-kuar tentang Bible, tentang Alkitab, yang katanya menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Mungkin muridnya ini, dan bagaimana respon teman-teman kita yang ada di room untuk meluruskan pemikirannya soal Alkitab dan tentang Yesus yang selama ini mungkin dia konsumsi yang keliru, yang salah, sehingga ketika dia masuk ke dalam, dia tidak mengerti tentang apa yang ia pertanyakan, dan sudah dijelaskan berulang-ulang tetap juga dia tidak mengerti. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan wawasan. Ini dia videonya. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ayat 6, jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Nah, jadi nubuat Yesaya yang tadi itu merujuk kepada orang Farisi itu sendiri, orang Yahudi, bukan kepada Muhammad. Jadi itu yang merujuk kepada Yesus. Ini kan terdapat di Yesaya 29 ayat 13 tadi. Nah, Yesaya 29 ayat 13 itu satu konteks dengan 29 ayat 12. Nah, Yesaya 29 ayat 12 dan 13 itu nubuatan untuk orang Israel itu sendiri. Karena di sini Yesus berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu." Kamu itu siapa? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada di Israel. Itu. Ya kan? Jelas. Saudara, saya boleh sedikit, Pak? Luar biasa. Jelas. Ya. Jadi gini, Ya, Pak. Ini kan Yesaya ini adalah kitab nabi-nabi, betul Pak ya? Ya. Kategorinya. Nevi'im. Dan itu kan juga Nevi'im. Iya, betul. Jadi gini, Dan itu kan tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, jadi kitab para nabi dan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan itu Ketuvim itu tulisan sejarah, semuanya ada. Ya, adat istiadat. Lanjut, silakan. ya, berarti kan kitab nabi ini juga adalah kitab yang digunakan oleh orang Israel atau orang Yahudi, betul Pak ya? Iya, jelas. Ya, kalau orang Israel sendiri aja tidak percaya bahwa akan ada nabi yang dari sono, bagaimana bisa mengatakan bahwa itu nubuatan untuk nabi yang di sono? Logika sederhananya kan begitu, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, kan udah jelas memang bangkai ini sedang menyesatkan dan menipu, menyebarkan Iya. hoax. Iya, Sedang bahkan menyebarkan orang hoax. bahkan orang Israel pun ditanyain yang video Pak Darah, jawabannya mereka ada yang acu tak acu, ada yang malah kata-katanya agak sedikit kasar, kan gitu, Pak. Betul, Pak? Satu wawancara. Jelas. Iya. Iya, berarti kan ya itu kan hanya klaim-klaim saja ya. Malah Berpikirlah untuk yang mendengar. malah dibilang mereka itu penyakit Penyakit ya. bagi orang di dunia. Hmm. Ya. Oke. Lemerian. Silakan The Flash, silakan The Flash. The Flash dari tadi diam aja The Flash. Ya, salam. Salam. Ya, kalau nggak disuruh bicara, masa saya bicara, Pak? Iya, Nanti iya, Meridian marah sama saya lagi. Bagus, betul. Jangan kayak Lemerian. Dia nyelonong aja terus. Tumben lagi bener Pak dia, Pak. Itu lagi bener aja, Pak. Oke, lanjut. Memang kalau selama ini yang kita tahu yang kocak itu kan cuma Mr. Bean, Pak ya. Tapi setelah adanya kain nama ini, ternyata ada, Pak, yang saudara Mr. Bangkai. itu ada, iya. Mr. Bangkai sama-sama Iya. B depannya. Jadi setiap Pak Lidara buka YouTube-nya dia, perut kita pasti pegel, Pak. Ya kan? Bahasa-bahasanya kan lucu, Pak, dia kan. Tadi bilang hurufiah manusia. Hurufiah manusia ini baru saya dengar dari kain nama ini, Pak. Hurufiah manusia itu maksudnya apa sih? Dibilang tadi kan
Ini bukan Jangan- sekedar huruf, ini huruf yang manusia kan. jangankan kita, Tuhannya aja bingung dengerin omongannya Bangkai. Yang saya kasihan gini Pak, sebenarnya kalau Kainama itu bodoh itu nggak masalah Pak sebenarnya. Yang kasihan orang yang mau belajar ini Pak. Orang belajar datang ke situ kan serius mereka Pak ya. Pakaiannya udah rapi, pakai baju putih, pakai peci. Tapi setelah sampai di situ bukannya dikasih ilmu malah dibodoh-bodohin Pak. Itu udah tua lagi. Udah pakai minyak cinyong-nyong, Iya, udah pakai pada minyak tua. cinyong-nyong. Ya kalau masih muda dibodoh-bodohin kan masih ada kesempatan untuk pintar ya. Kan orang siapa aja yang Margono bilang Margono nggak pernah apa katanya Pak nggak pernah pintar ya. Margono bilang itu orang pintar pernah bodoh, Tapi orang bodoh nggak pernah pintar tapi kan. orang bodoh belum pernah pintar. Lebih parah lagi Ustadz Paijo. Ustadz Paijo ngomong Isa Al-Masih dikejar-kejar orang sekampung. Bukan mancing-mancing kan, mancing-mancing kan namanya. yang Artinya lebih apa parah- buatnya? Tuh, saya dikepancing kan namanya siapa buatnya? Masih Bu. Aduh, dipancing-pancing mulu saya. Jadi yang lebih parah itu Pak Lidra itu dia tadi bilang buta huruf itu Pak. Tapi dia bilang buta huruf angka 11 naik turun Pak. Oke, Ya ingusnya disedot, begitu turun, sedot lagi. buta huruf. Baru dia tadi kan nanya itu Pak. Muhammad itu buta huruf enggak? Enggak, karena dia mengucapkan. Jadi buta huruf harusnya kan kalau dibilang bisu baru mengucapkan tidak bisu Pak ya. Kalau Kainama bilang kan dia buta huruf enggak? Enggak, dia mengucapkan. Apa hubungannya buta huruf dengan mengucapkan? Nah, udah tuh dibilang bisa nulis membaca enggak? Enggak bisa. Tapi membaca bisa katanya. Bisa baca. Bisa buta huruf nggak? Bisa baca, bisa tulis nggak? Bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Terus akhir belakangannya nggak bisa. Kalau suruh baca tulis nggak bisa. Nah, itu kan Baru dia bilang gini Pak, itu kan huruf itu katanya huruf yang mulia katanya. Selain di Quran dia bisa baca. Pertanyaannya Pak, memang huruf yang di Quran itu bukan alfabet yang ada di dalam tulisan Arab. Alfabet Arab itu kan cuma 28 Pak ya. Yang kita tahu kecuali ada alfabet khusus gitu. ya itulah kehebatannya Bangkai Iya. ini. Udah itu dia bilang gini Pak tadi, dia bisa baca nggak? Dia lihat alam raya kan Pak? Kan dibaca alam raya luas kata dia. Sebenarnya bukan membaca, menghitung berarti Pak. Karena luas Iya. kan hasilnya. Emang dalam raya ada tulisan. Dia bilang baca alam raya tapi hasilnya luas berarti kan bukan membaca Pak. Saya ngukur dia berarti baca alam raya lagi diukur hasilnya luas gitu. Lawak-lawak memang. Memang luar biasa Pak orang ini Pak. Jadi Luar biasa. Lawak-lawak lah. Ya lawak-lawak semua Pak. Contoh ya kayak Yesus katanya kan sholat. Itu Yesus nih Aji. Lah kalau Yesus sholat, muridnya Yesus kenapa nggak ada yang sholat? Itu bingung juga saya. Terus muridnya Yesus nggak ada yang jadi haji semua. Nggak ada yang Haji orang Israel. Jadi Haji maksud saya, Lukas, Haji maksud Lukas, saya- Haji Matius. memang kecerdasan mereka extraordinary Pak. Makanya bisa kita bilang memang otaknya IQ-nya di bawah kera Pak. Iya. Ya memang. Terus katanya Paulus ke Arab naik haji katanya. Kata Kainama Paulus ke Arab naik haji. Itu fakta benar, Pak. itu. Itu Kemarin fakta. udah hina, sekarang naik haji. Aduh, stres emang. Masalahnya kok nggak ada orang Israel yang sholat gitu. Itu dia. Aduh. Udah lah Pak, kalau Memang. dilanjutkan aja Pak ini Pak. Dia sama yang lain Pak. Sakit perut saya Pak. Aduh. Ampun saya ampun. Lawak-lawak emang ya. Kainama kan bilang katanya Yesus tidak disalibkan, terbukti secara alkitabiah kan. Tapi di Matius 16 ayat 21 sampai 23 Yesus berkata kan, aku nanti akan disalibkan, kemudian nanti dibangkitkan pada hari yang ketiga kan. Nah kemudian Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan kiranya hal itu tidak terjadi padamu. Kiranya Allah melindungi engkau dan menghindarkan engkau dari hal tersebut. Maksudnya penyaliban kan. Jadi Petrus berharap Yesus nggak disalib nih. Habis itu Yesus berkata apa kepada Petrus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Nah jadi jelas, berarti Yesus berkata kalau orang berkata Yesus tidak disalib itu setan, iblis itu, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya kan satanas ya, atau penentang. Jadi menentang Tuhan sama dengan iblis juga gitu loh kan, seperti itu. Ya, jadi Yesus berkata kalau ada sebuah orang atau satu orang berkata Yesus tidak disalibkan, ya itu ajaran iblis, ajaran setan gitu, seperti yang ada di kitabnya Bangkai Nama gitu. Oke lanjut pada Oke ya. Oke, Babinsa dulu, silakan. Baru ini Pak Ibnu Kalam ya. Saya mah Silakan. bingung mau tanya apa. Nah, ini juga nih mantap nih. Silakan Pak. Tuh, bingung saya. Cuman saya tuh heran. Ini Heran ya. fungsinya apa sih? Ngapain nih gitu? Iya sebentar ya. Kan Sebentar, Lemerian, saya turunin dulu ya. Ada biji Kainama mau naik. Oke, siapa? Ada biji Biji Kainama. Bijinya Kainama mau naik.
Saya naikkan. Nah, ini biji kainaman. Oh, biji kain nama. Ini biji kainaman nih. Bentar ya. Oh, ini mah apa? Nuha Lestari nih, Nuha Lestari. Lanjut. Iya, Lanjut, Pak Binsar. iya. Jadi saya lebih suka kerjaan saya tuh ngatur mobil. Parkiran gereja tambah penuh loh Pak. Makin banyak yang ke gereja. Saya capek ngatur mobilnya, ngatur semuanya. Wah bagus banget tuh, penuh sekali sampai yang di luar gitu loh. Wah tambah minggu tambah penuh Pak. Gimana tuh Pak? Oh, haleluya. Karena tadi Pak Ustadz sudah katakan 4 orang Ustadz loh. 3 orang Ustadz, 4 orang Ustadz yang puyeng sekarang karena yang murtad itu paling besar di dunia itu di Indonesia. Yang murtad. Tadi kan udah diputerin. Apa saya puterin lagi? Kita patungan aja beli Paramek. Iya. Ya. Di warungnya Pok Saudah kan ada yang jual tuh Paramek, beliin aja. Iya. Itu dikirimin. Oke. Ya itulah. Yang lanjut deh Pak. Lanjut deh. Oke. Pak Ibnu Kalam, silakan Pak Ibnu Kalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Ibnu Kalam? saya mau tanya itu judulnya videonya pakai apa itu? Nanti saya kirimin Pak. Apa judulnya itu? Judulnya nih. Oh, belum lihat Pak Ibnu Kalam nih. Pak Ibnu Kalam. Kayaknya Baca terlihat judulnya. saya untuk menjaga keagungan dari Al-Quran Karim yang benar memang Ustaz tadi bilang. Nih, judulnya video ini tuh. judulnya apa? Itu, judulnya tidak buta huruf tapi nggak bisa baca dan tulis. Oh, memang itu judulnya. Saya bikin judul sendiri, Pak. Tidak, judulnya videonya pakai nama ini apa supaya saya Oh, nonton. judulnya Bapak masuk ke itu channelnya Ipung Atria. Oh, Ipung Atria. Iya, Bukan. channelnya Ipung. Bukan Aristo, Ipung Bukan. Di channelnya Ipung Atria. Atria. Oke. Iya. Ya itu juga yang menunggu. Iya, keliru itu kalau dia mengatakan dari Taurat. Ya saya itu bukan Taurat. Iya, Pak Ibnu Kalam aja tahu. Ya saya tuh bukan Taurat. Ya saya itu kitab para nabi, Nevi'im. Nevi'im, bahasa Ibraninya tuh Nevi'im. Ya, saya ingin berkomentar sedikit begini. Dulu itu memang saya kagum juga dengan Pak Kenama. Tapi belakangan saya mundur. Nah, sama dengan kasusnya itu Pak Dr. Zakir Naik. Waktu pertama muncul itu saya kagum. Setelah saya perhatikan itu lama saya kagum itu, terakhir saya nonton videonya dia salat seperti salatnya Imam Syafi'i. Nah, itu saya tidak kagum di situ, mulai menurun. Karena Dr. Zakir Naik itu mengkritik Trinity. Padahal Imam Syafi'i itu mendukung Trinity. Dengan pemahamannya firman Allah bukan makhluk, dia mendukung Athanasius. Jadi agak kacau juga itu Dr. Zakir Naik, dia punya logika. Kacau. Seharusnya Dr. Zakir Naik itu ikut mazhab Maliki atau mazhab Imam Abu Hanifah. Itu jadi agak aneh itu. Pak Ibnu Kalam. Zakir Naik mengatakan wanita di surga mendapatkan 72 bidadara. Bagaimana menurut Pak Ibnu Kalam? Ya itu kan hadis. Ketawa dia. Ya sudahlah, saya tidak mau menjawab itu. Lanjut. Saya hanya mau tahu itu videonya. Saya menonton juga videonya pakai nama itu. Di Ipung Atria, saya ambil di Ipung Ya. Atria. Terima kasih. Iya. Ada, cari aja Pak di Ipung Atria. Kalau nggak salah itu bulan lalu lah. Ada di channelnya Ipung Atria. Gitu ya. Oke. Udah itu aja Pak Ibnu Kalam. Sekarang kita persilahkan bijinya Kainama. Silakan bijinya Kainama. Ya, selamat malam Bapak-bapak, selamat malam Ibu ya. Selamat malam Mbak Kakung, matur nuwun Mbak Kakung atas kesempatan saya masuk Mbak Kakung. Ini saya dengarkan itu tadi dari Bapak-bapak itu tadi. Nanti nganu Kong, saya minta untuk tidak rebutan, mungkin salah satu tadi yang menyajikan masalah penyaliban itu tadi ada 2 ayat atau berapa ayat tadi yang bertentangan. Tadi coba ditampilkan Mbak. Maksudnya penyalipan yang mana? Setelah The Flash tadi siapa sih omong itu? Setelah The Flash. The Flash tentara Kristus. Tadi kan The Flash ngomong terus. Setelah itu ada teman kita ini yang di rumah tentara itu. Kristus. Iya, tentara Kristus kenapa?
Ini coba ayatnya itu ditampilkan. Satu Kenapa, sisi. kenapa? Itu Oh, yang Yesus berkata penyaliban, orang yang berkata disalib iblis ya. Tadi yang Matius atau yang Yohanes itu ya saya nggak apa. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata, orang yang berkata aku tidak disalib adalah iblis. Kenapa? Ini kok Oh, ditampilkan ayatnya gitu. Itu tentara Kristus, itu kamu feedback, coba pakai itu dong. Oke, ini saya sambung headset dulu ya. Oke, Ya coba oke. Pak Lidara sambil ditampilkan. Matius 16 21 23. Matius 16, 21, 23. Ya, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Oke. Itu feedback itu, coba apa? Iya, soalnya suaranya mantul kan. Iya, pakai headset dong. Kok nggak ada headset apa? Nah, ini udah. Oke, Pak Lidara. Settingannya dirubah itu yang echo cancellationnya dicentang itu. Udah, sudah Oh, saya. bukan itu Sudah Pak, tapi saya nggak pakai headset makanya dia. Dia nggak pakai headset soalnya. Mantul. Oke, kita baca ya. Kita baca dari Matius 16 ayat 21. Kita baca dari Matius 16 21 22 23. Di sini dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Oh, kok hilang? kok hilang? Kok hilang?" Kok hilang? Putus kayaknya. Ah, itu. Ya. Oke, besarkan lagi Pak Lidara. Di full screen. Nah, nih ya. Matius 16 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ya, jelas ya. Jadi Yesus kan mengatakan tuh di atas 21, ayat 21. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibawa kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Jadi Petrus berharap Yesus tidak disalib. Dan apa kata Yesus? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi di sini Petrus berharap agar Yesus itu tidak disalib. Petrus berharap agar Yesus diselamatkan dari penyaliban. Artinya yang mengatakan Yesus tidak disalib itu iblis. Itu yang Iblis. hijau ini, yang hijau diteruskan. Iya, iblis. Yang kita fokuskan kan ayat 21 sampai 23. Terus yang hijau. Oke, yang hijau kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Iya. Ya, Jadi jelas begini. ya. Oke. Tentara Kristus saya jelasin untuk bijinya Kainama. Bijinya Kainama. Ya. Begini, kalau orang yang mengatakan Yesus tidak disalib, tadi dikatakan enyahlah kau iblis. Karena Ya. dia yang mengatakan Yesus tidak disalib itu pasti iblis, alias setan, alias hantu. Terus yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Kristus anak Allah itu antikris, juga sama iblis. Yang mau ditanya sama bijinya Kainama apa? Saya memahami dari redaksi ayat itu tadi, Mbah. Itu kan apa itu Yesus kan mau kemana itu? Menghadap ke tua-tua. Yerusalem, mau ke Yerusalem. Ya, kepada para ketua-ketua itu maksudnya kan para ulamanya Yahudi. Bukan menghadap para tetua. Sekali lagi saya baca. Ya bijinya kayak nama pasang kuping. Jadi kuping itu jangan saya bacanya, Mbak. Bacanya, Mbak. Aku sih moto, Mbak. Ya, Aku moto. Ya, moto. Bisa moto. Kepunya mata kamu? Oh, iya, sebentar. Oh, kirain nggak punya mata. Silakan tanya. Bentar, Mbak. Baca. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, ini berarti apa gitu? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau.
Ya, artinya Maka Yesus berpaling dan berkata, Terus. saat bacanya sih, Mbah. Ya, ya. Aku yang memahami, Mbah. Hmm. Nah, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang diberikan manusia." Ini Mbah, yang ayat 20, ini yang ayat 21 ini kan belum terjadi toh, Mbah, menurut ini. Iya, belum terjadi. Tapi sebentar, tapi Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya atau kepada si bijinya Kainama gini, bijinya Kainama, bahwa saya harus ke Yerusalem dan akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, lalu disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Artinya Yesus sudah tahu ke depan. Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalibkan, akan mati, dan pada hari yang ketiga bangkit, hidup kembali. Nah, kalau orang yang tahu ke depan, dia manusia atau Tuhan? Oke, Mbah, jangan ke manusia atau Tuhan dulu, tapi memahami ayat ini dulu, Mbah. Coba ayat ini saya bacakan lagi, Mbah. Ya, sejak waktu itu, ya, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, itu dalam arti orang banyak, ya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, ya, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini belum terjadi, Mbak. Ya, peristiwa ini belum terjadi, tapi satu apa itu perkiraan atau ancaman atau hal yang akan terjadi kan gitu, Mbak. Ayat ini. Kemudian, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, kan ibarat itu kan kalau mungkin apa Petrus itu nyekel pundaknya atau nyekel tangan atau nyekel bajunya Yesus, ditarik kan gitu ya ke samping dan menegur dia. Katanya dari Petrus, ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan terjadi pada engkau, kan gitu toh. Ini kan satu kekhawatiran, satu peringatan dari Petrus. Petrus kan hati-hati ini. Ayat kemudian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan." Sama saja Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu itu satu batu sandungan, kamu akan menghalangi aku. Kamu itu tidak memikirkan apa yang dikehendaki Allah, tapi yang dipikirkan atau yang dikehendaki manusia, kan gitu toh. Iya. Ini kan ini loh, Bang. Aku pahami loh, Bang. Terus maksudmu Pergi ngomong apa toh? Tadi mau ngomong apa? Ini anu yang Mbah Kakung, saya tidak banyak. Mbah Kakung sama saya sama Tentara Kristus, Mbah Kakung sebagai anu moderator, Mbak. Ayo, Mbak. Apa? Maksudnya apa? Ngomong kayak mau ngomong ini menurutmu iya biji Kainama ini. bijinya Kainama. Maksudmu Mbah maksudmu Mbah Kangkung, maksudmu 3 ayat ini apa? Yang kamu pahami apa? Ayat ini, Mbak, ini menjelaskan satu berita bahwa penyaliban belum terjadi, Mbak. Iya, memang belum terjadi. Terus apa? Yang bilang sudah terjadi siapa? Yang ngomong Ini kan nubuatan. Ini nubuatan bahwa Yesus nanti disalib. Bukan nubuatan, ini penjelasan dari Matius. Iya. Enggak, ini Yesus bernubuat. Wow, Yesus akan disalib. Coba Mbah Kakung tunjukkan ayat Bible yang menyatakan kalau Yesus sudah disalib, ayo. Sopo berita dari mana itu, ayo? Loh. Enggak, ini yang kamu maksud ini yang ayat 21, 22, 3 ini menurut pemahamanmu Yesus kan belum disalib. Belum disalib. Iya memang belum disalib, yang ngomong disalib ku sopo? Mbah, coba Mbah, untuk pembanding Mbah, coba Mbah Kakung tampilkan ayat Bible yang menyatakan bahwa Yesus telah disalib, Mbah. Telah dibunuh dan telah disalib. Mana? Ada banyak, kenapa? Buang waktu. Enggak apa-apa, Mbak. Ayo kita diskusi, Mbak. Enggak, maksudnya apa yang kamu Tunggu dulu, jelasin ini dulu Pak Lidar. Iya, kamu jelasin ini menurutmu apa? Ini kan belum disalib. Di sini saya jelasin. Nubuatan. Iya, saya perkiraan. ya bijinya Kainama, Mbah Kangkung.
Ini belum terjadi. Di sini mau menjelaskan, si tentara Kristus mau menjelaskan bahwa kalau orang yang mau mengatakan Yesus tidak disalibkan itu iblis. Karena Petrus mencegah supaya Yesus jangan disalibkan. Paham? Yang tertulis di palang salib itu apa? Yang tertulis di palang salib apa? Iya. Mbak, Jadi yang bicara jangan banyak-banyak orang, Mbak. ya sebentar, biarin Pak. Jadi di sini mau menjelaskan, bukan menjelaskan sudah disalib atau belum. Memang ayat ini jelas Yesus belum disalib. Cuma intinya yang mau dijelaskan bahwa kalau ada orang yang mengatakan Yesus jangan disalib atau Yesus tidak disalib, itu iblis, karena Yesus mengatakan hanyalah iblis. Oke, bagus. Gitu. Pak Lidara, kalau ada musuh yang masuk itu dites dulu, Pak. Coba dites dulu. Kalau yang gatel pantatnya digaruk mananya? Kepala apa pantat? Nah, coba tanya tuh bijinya kayak Kepala, dia dalamnya kepala. Logikanya nggak jalan, Pak, omongannya ini. Makanya saya tuh nggak heran kalau 85% Muslim Indonesia nggak bisa berbahasa Arab. Tapi sok-sokan membaca Quran dalam bahasa Arab. Pantes. Karena logikanya nggak jalan, Pak. Baca ayat yang sederhana begitu aja nggak jalan di otaknya. Makanya musuh Oke, Pak. Ya, makanya Inilah raja orang Yahudi. Yang tertulis di salib itu inilah raja orang Yahudi. Satu-satu, sebentar. Iya. Satu, gimana, Kan Pak? sudah selesai di situ. Udah selesai. Oke, Pak Ibnu Kalam mau tanya apa? Yang tertulis. Ya, hanya itu di biji nama. Yang tertulis di palang salib itu apa? Yang tertulis di palang salib itu apa? Oh, bijinya kayak nama. Yang tertulis di palang salib, ditanya Pak Ibnu Kalam apa? Aku nggak tahu, Mbak. Aku nggak tahu, Mbak. Nah, makanya Pak Lidara, ini bijinya kain nama sedang menjelaskan bahwa kebodohan itu sangat cepat menularnya, Pak. dan itu Jadi, berbahaya. iya, berbahaya. Jadi bijinya kain nama ini lagi menunjukkan Kalau nggak terus saya mundur nggak apa-apa, Mbak. Ayo, Mbak. Mundur cepat. Kalau terus jangan banyak-banyak, Mbak. Ayo, Iya. diskusi. Sekarang- Mbak, gini, Mbak. Ini kan penontonnya 1000 orang. Saya di sini masuk diskusi. Nanti kalau bisa penonton itu bisa mengambil satu pengajaran, Mbak. Satu hikmah. Iya, yang mau didiskusikan apa? Yang mau didiskusikan apa? Yang mau didiskusikan apa? Itu tadi kan gini, Mbak, dari tentara Kristus itu kan tentara Kristus kan dari ayat 3 ayat itu seandainya ada orang yang memberitakan bahwa Yesus tidak disalib kan setan, Iblis, hantu, iblis. jin, setan. Sementara ketiga ayat itu kan belum terjadi, Mbak. Belum terjadi. Yang bilang udah terjadi siapa, Dodol? Orang tidak terjadi sopo. Makanya. Saya Gini, perempuan Mbak. tapi kok IQ-nya bisa lebih cerdas daripada orang ini ya. Beneran saya. Yang bilang itu udah terjadi siapa, Dol? Makanya, Mbak, ini saya kan minta. Mau minum mabuknya kemarin, hari ini baru mabuk ya? Coba tampilkan ayat Bible yang menjelaskan bahwa Yesus telah disalib. Oke, telah disalib. Ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus telah disalib. Sebentar. Tentara Kristus, sebentar. Jangan nyelonong dulu ya. Sebentar. Gini, Nuha, bijinya kayak nama. Kamu kan punya, sampean kan punya otak. Ini berbicara bahwa kalau orang, umpamanya orang yang mengatakan bahwa Yesus jangan disalib seperti Petrus tadi, jangan disalib karena Allah tidak menghendaki itu katanya. Kalau itu jangan berarti Yesus tidak disalib, intinya Yesus jangan disalib. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak disalib atau Yesus jangan disalib, itu artinya dia iblis. Nah, yang mengatakan Yesus tidak disalib siapa? Itu kok, Mbah, itu kan gini. Iya, saya tanya, yang mengatakan Yesus tidak disalib siapa? Iya toh. Yang dari 3 ayat itu, Mbak. Iya. Itu kan Yesus belum disalib, Mbak. Yang Itu Yesus, bentar Pak Lidara. Yesus itu menubuatkan nanti dia itu harus menggenapi semua perkataan para nabi bahwa Mesias itu harus mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Coba baca Lukas 24 ayat 44-45 dan seterusnya. Gini, Bu Sofi. Enggak, jangan Lukas. Ini kamu tahu nggak intinya Kamu dari tahu ayat nggak intinya tiga itu? ayat ini, Nuha? Itu Intinya artinya 3 Yesus ayat itu itu. memastikan bahwa dia pasti nanti bakal mati dan disalib. Dan setiap Iya. orang yang mengatakan dia tidak mati dan disalib itu setan, penentang Setan. rencana Allah. Iblis. Gobloknya kamu, bener-bener gak? Kalau saya bilang Gini orang loh. Islam goblok itu saya nggak main-main ya. Ini salah Gini satu loh, buktinya nih yang goblok. begini loh bijinya kain nama.
Coba keluar dulu dari room ini, jemput otakmu yang ketinggalan di comberan. Hai, baru masuk lagi. Itu loh. Jangan masuk ke sini otaknya ketinggalan di comberan. Mantap ini bijinya Kainama. Ketiga ayat ini bukan berbicara disalib atau belum disalib. Kita nggak pusingin itu dulu. Ini memang belum disalib. Itu Yesus menubuatkan kematiannya, Nuha. Aduh, gobloknya kamu. Jadi Yesus itu sudah mengatakan nanti dia bakal mati dan disalib itu berkali-kali. Empat kali. Pak, kita tuh cemilannya apa sih? Enggak, aku heran orang muslim Indonesia tuh kalau nyemil. Makanya jangan makannya tuh singkong goreng, pisang goreng, anaknya goblok. Sabar. Gini sebentar teman-teman. Nuha, kamu paham nggak ketiga ayat ini Yesus sedang menyatakan, karena Yesus 4 kali menyatakan bahwa dia harus disalib dan akan disalib, mati, kemudian nanti bangkit pada hari yang ketiga. 4 kali, bukan ini baru 1, masih 3 lagi. Tiga kitab yang menyatakan itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa nanti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia nanti akan mati disalib, pada hari yang ketiga bangkit sebelum penyalipan. Itu berkali-kali Yesus ngomong. Kalian tuh Indonesia tuh musuhnya nyemilnya apa sih, Pak? Aku tuh bingung loh. Cemilannya tuh yang masuk biar buat otak kalian tuh apa sih cemilannya kalian kalau nyemil? Bo yang sehat sedikit biar otakmu tuh jalan kalau mikir. Gobloknya Sebentar Lemerian. Supaya otaknya bijinya Kainama ini memang ketinggalan, kata Pak Ciler. Jadi di sini intinya bijinya Kainama ini menyatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak disalib, sekarang nanti sesudahnya itu tidak pernah disalib, terus tidak pernah mati, itu iblis yang ngomong. Yang mengatakan Yesus tidak disalib dan Yesus tidak mati itu iblis. Itu intinya dari ayat itu tadi. Paham Kainama? Bijinya Kainama. Kalau nanti kita pakai otak, jangan pakai biji keliru. Mbak Kakung. Ya. Mikir pakai lato-lato. Mbak Kakung. Apa? Memahami orang-orang Kristen itu tidak akan mampu dan tidak akan sanggup memahami ajaran Kristus di dalam Bible, Mbak. Matamu, kamu yang otakmu yang akan mampu. Karena gini Mbah Kakung, orang muslim seperti kamu itu otaknya itu sudah berceceran di jamban. Makanya Pak Ciler bilang, coba kamu pulang dulu keluar, ambil otakmu yang jatuh. Mbak Kakung. Kamu nyemilnya apa sih? Kamu cemilannya apa sih? Kamu cemilannya apa sih? Kok bisa otaknya nggak jalan? Sama itu. Kurang vitamin kamu ya? Bukan. Aku tak ngomong, Mbak. Bu Sofi, cemilannya mereka itu batu kerikil sama tai kering. Makanya kalau pagi, kalau pagi itu kayak di sini nih, di sini minumnya Pak susu, campur Oreo, campur pisang banana itu sehat. Lo minumnya pagi-pagi kencing onta. Aduh, gimana sih? Setiap hari kamu minum racun. Darah. Minumnya kencing onta, orang disuruh minum susu sapi, lo minumnya kencing onta. Nggak tambah pinter. Cemilannya itu cicak goreng, Pak. Cicak goreng, ya. Apa? Ya biarin kita dengerin dia mau apa. Apa? Kamu mau ngomong apa lagi bijinya Kainama? Apa lagi? Mbak, satu teringat, Mbak. Aku sama Wahyu Ilahi servis otak. Itu kalau ngomong kenapa Lemerian? Sekalian gantian tanyain Pak. Jadi intinya kalau ada orang yang tahu sebelum peristiwa terjadi itu Tuhan apa manusia, Pak? Balikin lagi, Pak. Udah ditanya tadi, dia nggak bisa jawab. Ya saya tanya tadi siapa yang siapa yang ngomong bahwa Yesus nggak disalib, dia nggak bisa jawab. Biarin dia di bawah dulu, Pak, cari otaknya yang berceceran comberan, nanti dia pasang dulu baru masuk lagi. Ya, jadi nyambung ngomong sama dia itu. Tapi barusan dapat video loh saya, Bu, teman-teman. Ya. Jadi tentang penyiar sebentar di Arab Saudi, penyiar Arab ya. Tapi nggak tahu ya saya benar atau enggak, kita lihat videonya. Kita lihat, saya juga belum lihat ya. Reporter katanya Arab Saudi. و400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم
ولم يتبقى لنا شم، لتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوطان، لسبي نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين. 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. أيتها الأمة النائمة، إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية، وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية، وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربى وإرضاع الكبير ووداع الزوجة الميتة، وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة. أيتها الأمة النائمة، ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا؟ وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام؟ فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان. Gimana itu, Pak Ibnu Kalam? Lama, Pak. Oh, udah lama ya? Ya, sudah saya komentar yang seperti itu, bahwa ulama yang tidak memahami sains dan teknologi itu cenderung menyesatkan orang. Jadi ulama yang tidak mempelajari juga kondisi di Indonesia itu cenderung menyesatkan orang. Banyak. Jadi sekali lagi, ulama yang tidak paham sains dan teknologi cenderung menyesatkan. Dan Tapi ulama Anda ternyata kehamilan bisa sampai 9 sampai 12 tahun, gimana tuh Pak Ibnu? Bagaimana pertanyaannya? Ulama-ulama Sunni menyatakan di dalam TV Arab bahwa kehamilan itu 4 sampai 12 tahun. Ya, mereka menganggap itu semacam mujizat yang 4 tahun itu, dan itu kan fatal akibatnya kan. Tapi imam-imam Anda lahirnya rata-rata 4 tahun, Pak. Imam Maliki, Imam Syafi'i, rata-rata 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Makanya begini, Al-Quran sudah memberikan petunjuk tentang hal-hal itu. Siapa yang tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu jauh tersesat. Itu ada tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran istilah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada. Tidak ada juga hadisnya itu ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada. Itu istilah buatan ulama. Imam Syafi'i itu 4 tahun, Imam Maliki 3 tahun di dalam kandungan ibunya. Itu mujizat. Ya. Makanya tidak boleh diikuti pendapat itu, kan pengajaran manusia. Kan sudah di Al-Quran sendiri hanya Al-Quran itu mengapresiasi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan apresiasi itu kitab-kitab sesudah Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Kalau menurut saya begini Pak Ibnu, selama masih ada ayat yang mengatakan bahwa sperma keluar dari tulang sumbi dan tulang dada, itu akan menyesatkan seluruh dunia, Pak. Ya, makanya ilmu seperti itu rujukannya harus ke sains dan teknologi. Loh, makanya begini, masalahnya itu Al-Quran mengajari orang-orang bodoh, orang-orang sendiri. Oh ya. Makanya saya bilang kalau nanti ada air mani, tertulis manusia yang bodoh dan zalim. Enggak sesuai dengan surat tadi, surat 86, ya, bahwa air mani akan keluar dari tulang dada perempuan. Kalau air mani keluar dari tulang dada saya, maka saya bersiap-siap untuk bercanana-nana, Pak. Saya akan mengucapkan canana-nana. Saya akan mualaf dan mengucapkan canana-nana. Itu saja menggoyangkan pongkor memasa, ada orang bisa menggoyangkan pongkor. Katanya Pak Bu Safi, katanya Pak Ibnu Kalam, masa masuk akal ada orang hamil menggoyangkan pohon korma? Jangankan orang hamil, laki-laki 10 aja nggak sanggup menggoyangkan pohon korma. Nah, itu artinya. Pak Ibnu, kemarin saya dari sana, saya dari Yerusalem. Ya, saya keluar ke daerah Yeriko. Kita dari daerah Yeriko ada pohon korma. Itu saya goyang, Pak. Saya panggil yang lain, yuk kita goyangin yuk. 20 orang, Pak, nggak goyang tuh pohon korma. Padahal pohon kormanya pendek loh, ya. Pak Bidara, jangan terlalu lama menggoyang pohon kormanya, Pak. Peler yang turun, Pak. Enggak, gini loh, udah goyang-goyang, nggak goyang. Maksudnya kita mau ambil kormanya udah ada kormanya kan. Ayo kita goyang-goyangin biar jatuh yuk. Kalau kita mau makan kormanya. Padahal kormanya pendek, nggak sampai 4. Oh, Anda tadi yang dikatakan itu pakai nama yang dia katakan Nabi Muhammad itu tahu semua tafsir Al-Quran. Ya.
Itu tidak betul. Itu tidak betul. Ya, dia tidak dipusingkan oleh ayat Quran surat 11 dan Quran surah An-Naba. Itu hadis. Dia pusing. Artinya dia merasa susah dengan ayat Quran itu. Kan di Quran surah 11 itu dikatakan terperinci, padahal Al-Quran tidak terperinci. Iya, terperinci dan lengkap ya apa? Terperinci dan makanya jangan dipahami di situ sebagai Al-Quran. Di situ ada rahasianya di situ. Terperinci dan tersusun secara rapi katanya. Ya, padahal kalau misalnya dibawa ke padahal dosen, tidak terperinci dan tidak tersusun rapi karena lompat-lompat. Misalnya cerita tentang Musa itu kan lompat-lompat ayatnya. ya saya membayangkan Pak, kalau misalnya ada mahasiswa yang mengajukan skripsi kayak urutannya di Al-Quran, itu langsung di DO Pak. Soalnya jadi sendiri itu mengakui bahwa saya dibikin susah ini Quran surat 11 dan surah An-Naba. Masih ada satu lagi itu surah itu. Ada gitu ya. Jadi nggak terperinci ya Pak ya. Kalau yang dibilang terperinci dan tersusun rapi itu artinya ya harus kita kembali ke Quran surah Al-Baqarah. Itu kitab. Jangan diterjemahkan ini kitab karena bermasalah nanti di ayat di surah berikutnya. Kitabah atau kitabu? Kitabah. Kitabah itu kan ini kitab atau? Ya. Ini kan di situ tertulis Zalikal Kitab. Itu kitab. Ya. Itu merujuk kepada Alkitab atau kitab Taurat dan kitab Injil atau kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya itu Al-Quran itu kitab sebelum Al-Quran. Berarti kan diperlukan lagi dengan di ayat yang lain, siapa yang tidak percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dia jauh tersesat. Quran surat 3 ke ayat ke surat berapa itu? Saya lupa. Berarti huruf 1 itu Allah sedang melakukan perang ya Pak? Bukan ulama yang menerjemahkan Al-Quran yang membuat orang Islam banyak sesat. Oh gitu. Terjemahan Al-Quran. Enggak lah Pak. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi ini dari awal hingga akhir. Tentu teman-teman mendapatkan poin-poin yang baik, yang bisa menambah wawasan kita dalam beragama, dalam berkeyakinan. Puji Tuhan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menilai ya teman-teman ya, simpel saja, bahwa polemikus ini datang ke room dengan modal yang seperti itu, maka dia akan dihajar dengan data-data. Sudah diajarin pun sulit menerima, sulit mengerti. Alhasil, ya kadang-kadang kata-kata yang begitu keras keluar dari mulut apologetik Kristen ini untuk menunjukkan bahwa kok sudah segampang itu diberikan penjelasan, kok nggak ngerti-ngerti seperti itu ya. Terkait apa yang ditanyakan soal Injil dan tentang penyaliban Tuhan Yesus, yang mana Petrus ditegur oleh Yesus sendiri. Benar, saat itu Yesus belum disalibkan, itu kan masih pemberitahuan, jadi gampang sekali. Jadi tidak ada hubungannya fakta itu dengan penolakan tentang penyaliban Yesus. Nah, ketika dijelaskan, toh juga nggak ngerti-ngerti. Ya sulit sekali kan. Nah, teman-teman boleh berpikir cerdas lah. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau mau belajar tentang kekristenan, belajar tentang Alkitab, belajar tentang seluk-beluk kekristenan dan sejarahnya, jangan belajar kepada mualaf. Apalagi kepada Ustadz Kainama dan teman-temannya yang mualaf langsung jadi Ustadz. Bukan saya tidak suka sama mereka, keyakinan mereka mualaf terserah mereka. Tapi kalau kalian belajar dari mereka tentang kekristenan, ya keliru. Mereka tak ngerti tentang kekristenan. Semua yang dibicarakan itu hanya sebuah cocokologi yang akut, teman-teman. Kenapa saya bilang akut? Bayangkanlah, semua yang ada di kitab suci itu diklaim itu loh ya. Mulai dari nama Sang Baginda, mulai daripada Mekah, mulai daripada sholat dan segala macam, semua diklaim. Nubuatan, segala macam diklaim. Padahal kalau kita melihat secara teliti, jangankan apa yang diklaim itu, Yesus dengan Isa aja sudah berbeda dari silsilah keturunannya, yang membuktikan apa yang diterangkan oleh mereka, para mualaf dan juga polemikus muslim. Itu semua gugur serentak. Bukan kita tidak suka,
Tapi kalian harus belajar dari kekristenan. Mau belajar tentang kekristenan yang baik, belajar dari orang-orang bertanggung jawab, bukan dari para mualaf, begitu ya. Jadi teman-teman, semoga kita dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri, karena ada banyak para penyesat, banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.